terkasih, Jumat Agung kali ini tentu terasa sangat berbeda. Karena kita tidak dapat kebaktian di gereja, dan kita juga tidak dapat merayakan perjamuan kudus seperti tahun-tahun yang lalu. Tadi pagi tentu saudara-saudara sudah mengikuti kebaktian online. Dan saat ini kita akan berefleksi sejenak tentang karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita awali refleksi Jumat Agung ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara-saudara. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami ketika kami membaca sabda-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua melalui kuasa Roh Kudus yang membuka hati kami, supaya kami dapat mengerti sabda Tuhan dengan baik dan melakukannya. Mohon Tuhan juga bimbing hamba-Mu supaya dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami bisa mudah memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini kita baca dari kitab Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Hosiana
Sahabat Kristus terkasih, refleksi Jumat Agung saat ini temanya adalah hanya sekali. Saudara, saya percaya saudara pernah mendengar istilah kesempatan kedua. Biasanya istilah ini muncul ketika ada orang yang melakukan kesalahan. Ketika dia akan diberi sanksi, kemudian dia mohon belas kasihan, tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Saudara, hari ini kita membaca bagian dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Apakah ini berarti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia hanya dilakukan sekali untuk selama-lamanya? Saudara, bacaan kita hari ini menunjukkan sebuah perbandingan cara penebusan dosa yang sangat berbeda. Yang pertama, saya beri judul pengorbanan yang tidak sempurna. Saudara, kita bisa memperhatikan ayat yang ke-11 yang tadi mengatakan begini. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Saudara, tugas imam adalah menolong umat untuk mempersembahkan korban penebusan dosa. Akan tetapi, korban berupa hewan, baik itu domba, lembu, atau hewan apapun yang dipersembahkan dan itu tidak bercacat, ternyata korban yang dipersembahkan itu tidak berkhasiat sama sekali untuk menebus dosa. Oleh sebab itulah dikatakan para imam itu harus melakukannya berulang-ulang. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa korban itu tidak sempurna. Korban penebusan itu tidak sempurna, maka tidak dapat dipakai untuk menebus dosa. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita juga tidak dapat menebus dosa kita dengan cara apapun. Dengan barang-barang dunia ini. Baik itu dengan uang, ataupun juga dengan barang-barang duniawi yang sekalipun mewah, emas, perak, berlian, dan apapun juga, itu semua tidak dapat menebus dosa. Karena korban itu tidak sempurna. Nah, itu korban yang pertama yang tidak dapat menebus dosa. Dan yang kedua adalah korban yang sempurna. Korban yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna? Saudara, orang berdosa tidak bisa mengampuni orang berdosa. Yang bisa mengampuni orang berdosa hanya pribadi yang tidak berdosa. Dan siapakah pribadi yang tidak berdosa itu? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Kalau kita membaca kitab 1 Petrus 2 ayat 22, firman Tuhan menyatakan demikian. Ia, yaitu Tuhan Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Dan 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, 2 ayat ini sudah menunjukkan kepada kita tentang siapa Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Sehingga hanya Tuhan Yesuslah yang berkuasa untuk mengampuni dosa. Bahkan ketika akhirnya Tuhan Yesus disalibkan, apakah karena Tuhan Yesus berdosa? Ketika Yesus dihakimi di depan Pontius Pilatus, diadili di depan Pontius Pilatus,
Pontius Pilatus tidak dapat menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Jadi mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Karena Tuhan Yesus menanggung dosa umat manusia. Menanggung dosa saya, menanggung dosa saudara-saudara. Maka tepat yang dikatakan firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat berdosa karena kita. Karena Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Itulah sebabnya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa adalah pengorbanan yang sempurna. Sekali untuk selama-lamanya. Dan mengapa hanya sekali? Mengapa tidak diulang? Apakah tidak ada kesempatan kedua? Saudara, kalau saudara mengerjakan sesuatu dan pekerjaan itu sudah selesai dengan sempurna, apakah pekerjaan itu perlu diulang? Tentu saja tidak perlu diulang. Buat apa diulang? Karena sudah sempurna. Dan karya Tuhan Yesus juga sudah selesai dengan sempurna. Karena itu sebelum wafat di kayu salib, Tuhan Yesus mengakhiri semuanya dengan mengatakan, sudah selesai. Itu artinya sudah sempurna. Karya Tuhan Yesus sudah sempurna. Jadi apakah Tuhan Yesus begitu kejam? Karena Tuhan Yesus tidak memberi kesempatan kedua. Tidak ada pengorbanan yang diulang lagi. Saudara, sebenarnya kita semua sudah diberi kesempatan sangat panjang. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Tetapi berkali-kali. Yaitu ketika kita hidup di dunia ini. Sekarang inilah saatnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan menunggu nanti. Kalau sudah tidak berdaya, kita baru menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa terlambat. Dan sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka kesempatan sekarang inilah yang harus kita gunakan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, setialah. Setia sampai mati. Taat. Menjalani ajaran-ajarannya. Jangan mempermainkan Tuhan Yesus. Sebentar ikut. Sebentar kemudian meninggalkan. Sebentar baik. Sebentar kemudian menyangkal. Sebentar kemudian menghujat. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau dipermainkan. Kalau mau ikut Yesus sekarang, ikutilah terus sampai akhir hidup kita. Ambil keputusan sekarang. Karena sekarang inilah kesempatannya. Selagi kita masih hidup, ambil kesempatan sekarang. Jangan sampai menyesal nanti. Pengorbanan Tuhan Yesus sudah sempurna. Pengorbanan Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Karena itu tidak akan ada pengorbanan lagi. Selamat dan berbahagialah kita. Karena kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Maka kita pasti akan mendapatkan janji Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Selamat menghayati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, sekarang mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan berbelas kasih kepada bangsa Indonesia dan kepada masyarakat dunia untuk menghentikan wabah virus corona ini. Mari kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan menolong masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi.
mendoakan gereja-gereja Tuhan di Indonesia agar tetap bisa berkarya nyata di masa sulit ini. Bapa pengasih, inilah doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan permohonan ini. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Saudara-saudara, tetaplah menjadi garam dunia di tengah masa sulit ini, agar kehadiran gereja tetap memberi rasa enak bagi dunia. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa, Putera, dan Roh Kudus memberi kekuatan, kemampuan, dan pertolongan kepada saudara-saudara untuk menghadirkan kasih dan damai sejahtera di tengah dunia. Hosiana, amin. Hosiana, 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 Hosiana.